Manchester United adalah salah satu klub terbesar dunia yang memelihara tradisi besar sebagai pengoleksi trofi. Manchester dulunya merupakan kota dengan perkembangan tercepat pada era revolusi industri. Kota ini kedatangan para pekerja dari seluruh Britania. Dari kota kecil di awal abad 19, Manchester berubah jadi kota padat dengan 1 juta penduduk pada abad 20 dan menjadi salah satu kota terbesar di Eropa. Kondisi ini menjadi iklim yang tepat untuk menumbuhkan klub olahraga, terutama sepak bola. Sebagai kota industri, tak heran jika para pendiri klub berasal dari golongan pekerja. Klub yang kelak akan bernama Manchester United FC pertama kali muncul pada 1878 dengan nama Newton Heath LNYR Football Club. LNYR adalah kependekan dari Lancashire dan Yorkshire Railway Company, perusahaan kereta api tempat para pemain bekerja. Newton Heath pertama kali berpartisipasi di Football League, piramida kompetisi sepak bola Inggris pada 1892. Namun, mereka langsung terdegradasi 2 tahun kemudian. Pada Januari 1902, Newton Heath mengalami kebangkrutan. Beruntung, Kapten Harry Stafford mampu mengajak 4 pengusaha lokal untuk iuran mendanai klub. Sebagai penanda awal baru, nama klub diganti menjadi Manchester United pada 24 April 1902. 6 tahun kemudian, United memenangi titel liga pertamanya bersama Ernest Magnol. Di musim berikutnya, United berhasil memenangi Charity Shield dan Piala FA pertama. Setelah itu, mereka menempati Old Trafford untuk pertama kali pada 1910, lalu menjuarai liga untuk kedua kali pada 1911. Klub ini menjadi besar sejak menunjuk Matt Busby pada 1945. Kepemimpinannya yang visioner berperan besar dalam membentuk fondasi klub yang mempercayakan pemain muda. Skuad United yang punya rata-rata usia skuad 21 tahun lalu mencaplok titel Liga pada 1955 hingga 1956 dan 1956 hingga 1957. Pada masa ini pula julukan Busby Babes mulai disematkan. Namun, kesuksesan tersebut terpaksa diakhiri. Pada 5 Februari 1958, United bertandang ke Red Star Belgrade di Yugoslavia. Pertandingan di ajang European Cup yang kini disebut Liga Champions tersebut berakhir dengan agregat 5-4, yang berarti United melaju ke babak semifinal. Akan tetapi, dalam perjalanan pulang dari Belgrade, mereka mengalami peristiwa naas. Pesawat yang terlebih dahulu mengisi bahan bakar di München mengalami kecelakaan hebat. 23 penumpang meninggal, termasuk Kapten Roger Byrne dan pemain masa depan Inggris Duncan Edwards. Pelatih Matt Busby dan penyerang Bobby Charlton termasuk yang selamat meski mengalami cedera parah. Keduanya di kemudian hari mendapatkan gelar kehormatan Sir. Sir Matt Busby kemudian membangun ulang tim, kali ini dengan para pemain yang lebih berpengalaman. Di era 60-an, United diperkuat oleh para pemain terbaik Inggris, termasuk legenda George Best. Busby pun membawa United menuju tangga juara Eropa pertama kalinya pada 1968, 10 tahun sesudah tragedi München. 2 tahun kemudian, perubahan yang menjadi tonggak besar United di masa modern tercipta. Manajer Busby merasa julukan Angelic Babes tak lagi cocok dengan klub. Ia merasa nama Red Devil yang tersemat dalam klub rugby Salford Red Devil lebih mengintimidasi lawan. Jadilah, klub mendapat julukan Red Devils dan mulai menyematkan setan dalam logo mereka mulai 1970. Setelah itu, mereka tak pernah benar-benar mendaki kesuksesan. Lalu, datanglah pada tahun 1986 seorang pelatih asal Skotlandia bernama Alex Ferguson. Dalam kurun waktu 1986 hingga 2013, periode tersebut merupakan periode tersukses klub dalam sejarah. 27 musim Ferguson bersama United bersamaan waktunya dengan semakin populernya Premier League di masyarakat dunia. Dilengkapi berbagai prestasi di level domestik dan kontinental, Ferguson berperan penting membuat nama Manchester United sebagai merek sepak bola paling besar di dunia. Cerita tentang Class of 92 menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah sepak bola. Sekumpulan anak muda dengan semangat luar biasa berhasil membuat semua orang yang menyaksikan terbelalak. Class of 92 muncul dari sekumpulan anak muda yang kebanyakan lulus dari Akademi Manchester United
pada tahun 92. Sekumpulan pemain muda berbakat tersebut muncul dari ide Sir Alex Ferguson yang ingin memajukan klub melalui akademi. Seperti diketahui, pada saat itu MU memang tengah mengalami masa paceklik. Mereka yang terakhir kali merajai Eropa pada tahun 1968, beberapa kali terombang-ambing. Ketika itu pada tahun 1986, Sir Alex Ferguson ditunjuk sebagai manajer klub. Dalam menjalankan misinya, dia tidak berjalan sendiri. Ada nama-nama hebat lainnya seperti Eric Harrison, Brian Kidd, dan Nobby Stiles yang turut mendampinginya. Selama kurang lebih 5 tahun, mereka akhirnya sukses kumpulkan pemain-pemain dengan potensi luar biasa. David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Bill Neville, dan Paul Scholes yang menjadi nama tenar dari generasi emas tersebut direkrut dari berbagai wilayah berbeda. Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt, Gary Neville diambil dari wilayah Manchester, sementara David Beckham ditemukan di kawasan ibu kota London. Ketika dikumpulkan menjadi satu kesatuan, rata-rata usia pemain tersebut adalah sekitar 15-16 tahun. Meski tergolong masih sangat muda, mereka sudah dididik menjadi tim yang sangat solid dan mampu menguasai permainan. Hal itu terbukti ketika mereka dihadapkan dengan para pemain senior. Dari segi permainan, para pemain senior terlihat kewalahan dengan umpan-umpan yang ditunjukkan para pemain tersebut. Dari situ, kabar tentang kehebatan para pemain muda tersebut langsung menyebar luas ke permukaan. Banyak penggemar yang hadir dalam pertandingan anak-anak itu. Bahkan tak sedikit dari mereka yang mulai menjadi idola para penggemar. Dikatakan bahwa ketika itu banyak penggemar yang terkesan dengan permainan Paul Scholes. Pemain dengan kekuatan kaki luar biasa itu memang digambarkan sebagai pemain yang selalu tampil prima dan sering mencetak gol-gol spektakuler. Ketika itu banyak penonton yang hanya ingin menyaksikan mereka di Sabtu pagi. Tim ini punya Beckham, Giggs, Neville bersaudara, Butt, dan Thornley. Namun yang menjadi idola adalah Paul Scholes. Permainannya saat itu enak dilihat dan kerap mencetak gol-gol fantastis. Lalu puncak dari kehebatan mereka tertuang pada kompetisi FA Youth Cup 1991-92. Turnamen itu diikuti oleh pemain-pemain berusia di bawah 18 tahun. MU dengan para pemain berbakatnya pun berhasil melewati hadangan demi hadangan, termasuk melibas Manchester City di kandangnya dengan skor 3-1. Di partai semifinal mereka berhasil mengalahkan Tottenham Hotspur dengan agregat 5-1, sebelum akhirnya bertemu dengan Crystal Palace di partai puncak. Dimainkan dalam 2 pertandingan, United berhasil melibas keduanya dengan skor masing-masing 3-1 dan 3-2. Dengan agregat 6-3, United berhasil meraih trofi pertama mereka setelah 28 tahun lamanya di ajang tersebut. Selain itu, gelar tersebut sekaligus menjadi penanda dari sebuah era emas yang akan dibangun tim Setan Merah. Setelah melalui berbagai fase yang begitu luar biasa, sampailah pada masa ketika para pemain muda ini tampil di level tertinggi. Giggs memulai debutnya di tim utama pada tahun 1991, sementara Beckham, Butt, dan Gary Neville mengikuti pada tahun 1992. Debut senior Scholes terjadi pada tahun 1994 untuk kemudian diikuti oleh Bill Neville pada awal tahun 1995. Fergie paham betul bila para pemain tersebut merupakan aset baginya. Oleh karena itu, dia benar-benar memperhatikannya dengan baik. Pada musim 1994-95, Fergie mengatakan bila Class of 92 telah menyelamatkan namanya di tengah krisis yang dialami tim utama, seperti Eric Cantona yang dihukum selama 8 bulan, sampai Mark Hughes yang mulai sering diterpa cedera. Dari situ Fergie benar-benar memberi kepercayaan penuh pada mereka. Sang pelatih merasa bahagia karena keputusannya terbilang tepat.
Dia menilai kalau para pemain mudanya sudah mulai matang dan terus berkembang. Pada musim 1995-96, Fergie menjual beberapa pemain senior seperti Paul Ince, Mark Hughes, dan Andre Kanselkis. Namun bukannya mengganti dengan membeli pemain bintang lainnya. Fergie dengan sengaja terus memasang pasukan mudanya untuk membawa nama United di kancah sepak bola Inggris. Meski rencananya itu sempat tidak berjalan mulus, perlahan tapi pasti, Class of 92 mulai menunjukkan kelasnya. Keyakinan Fergie pada akhirnya menuai hasilnya. Kepercayaannya kepada para pemain muda sukses menelurkan gelar Liga Premier Inggris dan juga Piala FA. Di musim tersebut mayoritas lulusan Class of 92 mampu tunjukkan eksistensinya. Gary dan Phil Neville menjelma sebagai bek sayap berkualitas. Paul Scholes berkembang menjadi sosok gelandang luar biasa. Nama Nicky Butt terus melambung tinggi dengan kreativitasnya. Sementara Ryan Giggs dan David Beckham tumbuh menjadi pemain populer dengan kualitas tinggi. Prestasi Manchester United semakin tak terbendung. Satu yang paling diingat adalah tepat pada musim 1998-99. Ketika para penggawa Class of 92 sukses menjadi tulang punggung dari era kejayaan MU yang berhasil meraih 3 gelar dalam satu musim kompetisi. Salah satu fakta yang cukup menarik dari generasi emas Class of 92 adalah mereka sempat dibayar dengan gaji murah oleh manajer mereka, Sir Alex Ferguson. Hal tersebut diungkap oleh Keith Gillespie yang juga merupakan mantan lulusan akademi klub. Gillespie mengatakan kalau gaji murah yang diberikan kepada para pemain itu memang menjadi permintaan Fergie. Pelatih asal Skotlandia itu mengatakan bila dia memang sengaja menerapkan hal tersebut untuk membuat para pemain agar tetap membumi. Selain itu, Fergie juga menginginkan para pemain muda untuk meningkatkan kualitasnya bila ingin bayarannya yang lebih besar lagi. Dikabarkan para pemain muda tersebut diberi bayaran 230 pound sterling atau setara dengan 4 juta rupiah per minggunya. Karena menjadi generasi yang mampu menginspirasi banyak pihak, Class of 92 lalu ditampilkan dalam sebuah film dengan judul yang sama. Film ini dirilis pada Desember 2013 dan menghabiskan anggaran sekitar 900.000 pounds atau setara 17 miliar rupiah. Manchester United versus Bayern Munich. Sir Alex Ferguson berhasil menyumbangkan trofi Liga Champions pertamanya untuk Manchester United secara dramatis. Tepat di tahun 1999, Barcelona menjadi saksi dari betapa luar biasanya sebuah pertandingan sepak bola. Manchester United berhadapan dengan FC Bayern di final Liga Champions Eropa. Sebelum bertemu di partai final, kedua tim sudah berada dalam satu grup, di mana Bayern keluar sebagai pemuncak klasemen. Oleh sebab itu tidak ada yang menyangka bila Setan Merah akan keluar sebagai juara. Terlebih lagi di final, MU bermain tanpa dua gelandang andalan, Roy Keane dan Paul Scholes. Beruntung taktik Fergie dalam menempatkan Beckham di lapangan tengah sukses jadi solusi. Beckham tampil begitu brilian dengan kerap menguasai bola. Dirinya juga turut membantu serangan, mengingat MU tertinggal 1-0 sejak menit ke-6. Di babak kedua, MU terus menggempur lini pertahanan Bayern demi mengejar ketertinggalan. Hingga pada akhirnya, strategi Sir Alex dalam memasukkan Solskjaer di 10 menit terakhir berbuah keajaiban. Pemain yang kini tangani MU itu berhasil membuat pemain Bayern kerepotan. Setelah MU mendapat kesempatan tendangan sudut, segala gempuran berbuah manis. Teddy Sheringham yang juga datang sebagai pemain pengganti berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-90+1. Tak lama setelah itu, MU kembali mendapat kesempatan tendangan sudut yang lagi-lagi berbuah gol. Kali ini, Ole Gunnar Solskjaer muncul sebagai pahlawan setelah mampu menyambut bola liar dengan sepakan keras untuk menjebol gawang Bayern. Dengan gol tersebut, MU berhasil membalikkan keadaan sekaligus merengkuh gelar juara. Sebuah pertandingan final dramatis tercipta. Lebih dari itu, sejarah tak akan melupakan era di mana Setan Merah muncul sebagai pemegang 3 gelar dalam satu musim kompetisi.
Final Liga Champions 2007-2008 merupakan final pertama kali dalam sejarah yang mempertemukan sesama tim asal Inggris. Ini merupakan final ketiga kalinya yang sama-sama mempertemukan tim-tim dari negara yang sama. Sebelumnya, ada Real Madrid versus Valencia di 1999-2000 dan Juventus melawan AC Milan di 2002-2003. Bagi kedua kubu, pertarungan sengit sudah terjadi di pentas domestik. Manchester United yang ditangani sosok Sir Alex Ferguson sukses merebut gelar Liga Primer musim 2007-2008. Klub berjuluk The Red Devil ini berhasil mengungguli The Blues hanya dengan selisih 2 poin di tabel klasemen. Meski demikian, Chelsea mendapat kesempatan untuk membalas dendam ketika mereka dipertemukan dengan Setan Merah di final Liga Champions. Perjalanan kedua kesebelasan untuk bisa berdiri di partai pamungkas tidaklah mudah. Manchester United yang di penyisihan grup tergabung di grup F harus lebih dulu melewati tim kuat AS Roma dan Sporting Lisbon. Dengan koleksi 16 poin dari 6 laga, MU lolos ke babak berikutnya sebagai juara grup. Lewat jalan yang penuh rintangan, Manchester United berhasil melewati hadangan Olympique Lyon di per-8 final dengan kemenangan agregat 2-1. Kemudian secara beruntun United sukses menyingkirkan AS Roma di perempat final dan raksasa Katalan, Barcelona di babak 4 besar. Sementara Chelsea mampu menyelesaikan babak grup dengan mengumpulkan 12 poin. Di fase gugur, klub yang dimiliki Roman Abramovich mampu jinakan Olympiakos dan Fenerbahce sebelum kemudian menang dramatis atas Liverpool di laga semifinal. Dua raksasa asal negeri Ratu Elizabeth pun dipertemukan di Stadion Luzhniki, Moskow, Rusia. Sebanyak 67.000 lebih pasang mata dan jutaan lainnya yang menyaksikan lewat layar televisi di seluruh penjuru dunia tidak melewatkan laga ini. Ini juga menjadi kali pertama final Liga Champions diselenggarakan di tanah Rusia. Pertandingan berjalan seru sejak menit awal. Peraih Ballon d'Or di tahun tersebut, Cristiano Ronaldo membuka skor untuk United pada menit ke-26. Gol berawal dari kerjasama apik antara Paul Scholes dan Wes Brown. Brown kemudian melepaskan umpan melalui sisi kanan. Ronaldo yang berdiri di dalam kotak penalti mengalahkan lompatan Essien dan berhasil menanduk bola yang menggetarkan jala gawang Peter Cech. Pasukan Setan Merah setelah itu lebih mendominasi jalannya laga. Anak asuh Ferguson memiliki 2 kesempatan untuk menggandakan keunggulan. Peluang pertama adalah usaha Wayne Rooney yang memberikan bola panjang kepada Ronaldo dan CR7. Kemudian mengirim umpan kepada Carlos Tevez yang sudah ada di depan gawang. Dengan sigap, Cech berhasil merebut bola dari jangkauan pemain lawan. Peluang kedua jadi milik gelandang pengangkut air Michael Carrick yang sudah bergerak bebas di pertahanan Chelsea. Tapi kiper asal Ceko lagi-lagi menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Tim asal London akhirnya bisa keluar dari tekanan. Jelang pertandingan babak pertama berakhir, Chelsea mampu menyamakan kedudukan melalui Frank Lampard. Berawal dari tendangan jarak jauh Michael Essien, bola berhasil diblok Nemanja Vidic dan juga Rio Ferdinand. Tapi bola rebound itu gagal diantisipasi Van der Sar dan Lampard yang berada bebas mampu menceploskan bola ke jala Setan Merah. Kubu Setan Merah sepertinya kehabisan bensin karena tampil menggebrak sejak awal pertandingan. Momentum kini berada di Chelsea yang terus-menerus menggempur gawang MU. Upaya-upaya tersebut berhasil dipatahkan, termasuk upaya dari Michael Essien yang membentur mistar gawang. Waktu 90 menit pun usai dan laga mesti dilanjutkan ke waktu perpanjangan. Di masa ini drama kembali tak terhindarkan. Pada menit ke-110, Lampard memiliki peluang emas. Sayang, tendangannya masih terbentur mistar gawang United. Setelah itu, Giggs pun memiliki kesempatan, tapi lagi-lagi John Terry jadi batu sandungan. Pada babak kedua perpanjangan waktu, sebuah insiden terjadi kala Drogba bentrok dengan Tevez.
Nemanja Vidic datang untuk membantu Tevez. Namun Vidic justru terlibat konfrontasi dengan Drogba. Striker asal Pantai Gading itu menoel wajah Vidic dan akhirnya dikartu merah oleh wasit. Laga selama 120 menit sudah berlangsung, tapi belum juga ada pemenang. Terpaksa harus dilakukan adu penalti untuk menentukan siapa yang layak menjadi jawara Eropa. Drama tak pernah berhenti. Di babak adu penalti, drama bahkan semakin menjadi-jadi. Dua algojo pertama dari masing-masing kedua tim sukses menunaikan tugasnya dengan baik. Hingga kemudian Ronaldo sebagai eksekutor ketiga United gagal karena tendangannya berhasil ditangkap Cech. Ronaldo tampak frustasi dengan kegagalan ini. Terbayang di benaknya bahwa kekalahan akan terjadi. Frank Lampard sebagai algojo ketiga Chelsea berhasil memanfaatkan kondisi tersebut sehingga membawa timnya untuk sementara unggul 3-2. Owen Hargreaves lantas berhasil memberikan harapan bagi setan merah. Bek kiri Ashley Cole masih membuat Chelsea unggul. Penendang kelima MU Nani berada dalam tekanan karena ia harus bisa memasukkan bola. MU bernafas lega karena ternyata pemain asal Portugal itu berhasil menaklukkan Cech. Karena MU sudah memainkan 5 tendangan penalti, Chelsea pun mendapat peluang sangat emas saat Terry maju untuk melakukan eksekusi. Jika Terry berhasil, The Blues yang berhak jadi kampiun. Disinilah ketegangan tingkat tinggi bagi kedua tim terjadi. Akan tetapi, yang terjadi selanjutnya di luar dugaan. Terry gagal memanfaatkan peluang ini setelah tendangannya menyamping akibat ia terpeleset. Para penggawa Chelsea dan para fans yang sudah bersiap bersorak justru menjadi murung. Sementara para pemain dan penggemar United bersorak karena mereka mendapatkan angin kedua. Kedudukan menjadi sama kuat 4-4 dan harus dilanjutkan dengan tambahan penendang penalti. Anderson dan Salomon Kalou sukses menunaikan tugasnya dengan baik untuk klub masing-masing. Giggs selalu berhasil membawa United unggul 6-5. Penendang selanjutnya adalah Nicolas Anelka. Striker Prancis itu mendapat beban berat untuk bisa menyelamatkan peluang timnya. Apa boleh buat? Ia gagal karena tendangannya diblok Van der Sar. Kontan seluruh pemain, official dan pendukung Manchester United bergemuruh merayakan kemenangan. Ada yang menarik. Ronaldo tak kuasa menahan kegembiraan itu sembari menangis karena dirinya sempat gagal melakukan eksekusi. Manchester United akhirnya berhak meraih gelar Liga Champions yang ketiga sepanjang sejarah. Kiper Van der Sar juga dianugerahi penghargaan Man of the Match. Sementara John Terry sesungguhkan meratapi kegagalannya untuk membawa Chelsea meraih gelar juara tertinggi di pentas Eropa.